Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Nah, buat teman-teman guru semua yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik PPG Dahjab dan ternyata bingung kalau PPG Dahjab tahun 2022 kali ini dilakukan secara daring atau secara luring ya. Nah, simak video ini sampai selesai karena di video kali ini kita akan kenalan lebih jauh mengenai Juknis ya, atau petunjuk teknis pelaksanaan PPG Dahjab tahun 2022. Tapi sebelum menyaksikan video kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya karena subscribe itu gratis. Oke, selamat menyaksikan. Mari kenalan lebih jauh mengenai Juknis PPG Dahjab tahun 2022. Nah, sebelum kita kenalan dengan Juknisnya yang menjadi dasar ketika kita berkenalan mengenai Juknis PPG Dahjab, tentu saja kita harus mengetahui dulu dasarnya, yaitu Peraturan Dirjen GTK terkait Juknis PPG Dahjab. Ya, di sini dengan nomor 1019 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, oke, di sini kita mengulas kembali mengenai tujuan dari PPG itu sendiri, karena memang untuk PPG itu nanti PPG dalam jabatan dirancang agar guru memiliki kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi, inovasi, serta keterampilan berbahasa yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis masalah, atau kita kenal dengan istilah problem based learning, dan juga pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, nanti teman-teman di sini kita akan mengetahui apa saja sih yang akan dipelajari pada PPG Dahjab tersebut. Oke, ada 3 hal ya yang akan dipelajari di PPG Dahjab. Berdasarkan struktur kurikulum PPG, kalau kurikulum program PPG Dahjab terdiri dari 3 mata kuliah. Yang pertama itu adalah pendalaman materi, di mana isinya merupakan analisis materi ajar berbasis masalah literasi dan higher order thinking skill atau HOTS. Ya. Terus kemudian yang kedua ada pengembangan perangkat pembelajaran dengan output berupa desain pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang ketiga ada PPL, di mana nanti untuk PPL atau praktek pembelajaran inovatif ini dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, oke, kita kenalan satu-satu dulu. Terkait mengenai beban SKS untuk masing-masing mata kuliah. Untuk mata kuliah pendalaman materi analisis materi ajar berbasis masalah, literasi dan HOTS, itu beban belajarnya adalah 5 SKS dengan cara perkuliahan berupa tutorial atau kuliah. Yang kedua, ada pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu dengan output desain pembelajaran inovatif dengan beban belajar sebanyak 3 SKS, dilakukan dengan cara seminar atau lokakarya. Dan yang ketiga, itu ada PPL atau praktik pembelajaran inovatif sebanyak 4 SKS, ya, dengan kategorinya itu adalah lapangan. Berarti total di sini untuk beban belajarnya itu adalah 12 SKS. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pendalaman materi. Untuk pendalaman materi nanti ya, teman-teman yang masih bingung, nah ini mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengingat kembali atau refresh, memperbaharui dan meningkatkan sekaligus menguatkan pemahaman tentang keprofesian, pedagogik,
dan materi bidang studi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan perlu teman-teman ketahui kalau pembelajaran pendalaman materi ini dilakukan secara daring dan mandiri melalui Learning Management System atau LMS dan sumber lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Untuk pengembangan perangkat pembelajaran ini nanti diharapkan mahasiswa itu dapat mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan perangkatnya dengan menerapkan modelnya berbasis masalah atau problem based learning dan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Jadi, nanti teman-teman yang sudah mempersiapkan untuk PPG Angkatan 1 tahun 2022 ini, kalau output dari pengembangan perangkat pembelajaran itu adalah pembentuknya atau terbentuknya desain pembelajaran inovatif, tapi dengan menerapkan model pembelajaran yang sudah ditentukan oleh Dirjen GTK, yaitu mau menggunakan problem ataupun project. Pilihannya itu ada 2. Kalau tidak problem berarti project. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu praktek pembelajaran inovatif. Dilakukan di lapangan, di mana tujuannya ini adalah bagaimana mahasiswa mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dan perangkatnya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dan juga berbasis project. Ya, nah di sini praktek pembelajaran ini dilakukan langsung di kelas, laboratorium atau bengkel dengan ketentuan yang biasanya itu diterapkan oleh LPTK masing-masing untuk aturan lebih jelasnya. Kemudian, berapa lama pelaksanaan PPG Daljab? Kita punya beban 12 SKS. Nah, untuk waktunya itu adalah yang 3 SKS ini, pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL, itu punya rentang waktu yang berbeda. Untuk pendalaman materi, ini biasanya diberikan modul tentang materi profesional dan juga materi pedagogik yang bisa dipelajari mandiri sejak awal oleh mahasiswa dan juga dilanjutkan dengan diberikan penyegaran oleh dosen dari LPTK masing-masing. Untuk pendalaman materi ini waktunya adalah 14 hari. Kemudian yang kedua ada pengembangan perangkat pembelajaran. Untuk pengembangan perangkat pembelajaran ini waktunya ini lebih banyak, yaitu ada 17 hari. Ya, sedangkan untuk PPL, praktik pembelajaran inovatif, ini waktunya adalah 27 hari. Dari juknis yang sudah saya baca, siklus PPL ini nanti akan dibagi menjadi 3. Ya, kalau siklusnya 3 berarti kurang lebih masih sama seperti tahun 2021. Kalau nanti mahasiswa akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif selama 3 siklus. Dan dari sini kita hitung total untuk pendalaman materi sampai dengan PPL kurang lebih itu adalah 58 hari. Ya, ini totalnya adalah 58 hari kerja. Berarti ya ini tidak termasuk hari libur. Jadi 14 hari, 17 hari, 27 hari ini adalah total untuk hari kerja. Tidak termasuk hari libur. Seperti itu. Dan nanti teman-teman selain ada beban SKS yang tadi, mata kuliah yang tadi, yang terakhir tentu saja teman-teman akan bertemu dengan uji kompetensi mahasiswa PPG atau kita kenal dengan istilah UKM PPG. Nah, untuk UKM PPG itu terdiri dari 2. Yang pertama itu adalah uji kinerja. Tapi dalam uji kinerja ini juga dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Ada UKIN pembelajaran. UKIN pembelajaran berarti kita melaksanakan praktek pembelajaran,
kemudian kita rekam, dan kita upload video pembelajaran dengan durasi 35-40 menit. Nah, video pembelajaran yang sudah diedit dengan durasi 35-40 menit inilah yang nanti akan distorkan sebagai bentuk uji kinerja kita. Kemudian yang kedua ada UKIN Portofolio. UKIN Portofolio ini berisi pengembangan diri mahasiswa selama 3 tahun sebelum PPG dilaksanakan. Ya, berarti kalau sekarang tahun 2022, maka nanti yang diakuinya berarti dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Seperti itu. Kemudian untuk UKM PPG yang kedua, di sini ada uji pengetahuan. Untuk uji pengetahuan itu dilakukan secara daring dengan model CBT berbasis domisili. Ya, jadi nanti ini uji pengetahuannya dilakukan secara daring, secara online dengan model CBT berbasis domisili. Untuk aturan mengenai uji pengetahuan ya UP berbasis domisili ini bisa teman-teman lihat di video yang sudah saya letakkan linknya di deskripsi. Nah, nanti teman-teman kalau semuanya lancar, UP-nya sudah lulus, UKIN-nya sudah lulus, ya, ada space beberapa waktu tertentu, biasanya 1-2 bulan, kemudian sudah ada keputusan teman-teman lulus atau tidaknya UKM PPG. Ya, lulus atau tidaknya UKM PPG, nanti kalau teman-teman semuanya lulus, tidak ada hambatan, maka akan langsung ada surat keterangan lulus sambil menunggu sertifikat yang dikeluarkan resmi oleh LPTK. Ya, ini karena kemarin untuk yang saya pribadi, karena memang kebetulan saya LPTK-nya itu dapat Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Nah, kemudian teman-teman semua, jadwalnya itu bagaimana? Nah, ini sudah dirilis resmi oleh pemerintah dalam webppg.kemdikbud.go.id. Kalau jadwal pelaksanaan PPG Dajab kategori 1 itu sudah rilis. Nah, di sini berarti teman-teman sekarang sudah sampai ke konfirmasi kesediaan dan menunggu penetapan peserta. Maka nanti siapkan untuk lapor diri di tanggal ini 13 sampai dengan 15 Juli. Terus kemudian ada pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini biasanya adalah pembelajaran modul yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa itu sendiri. Nanti diberikan modul tergantung atau sesuai dengan profesionalnya, tergantung dengan mata pelajarannya yang bisa dipelajari sendiri oleh mahasiswa. Kemudian ada orientasi mahasiswa, ini biasanya dilakukan oleh LPTK masing-masing. Dan ini untuk pelaksanaan PPG Dajabnya 19 Juli sampai dengan 29 September. Kemudian ada wawasan kebinekaan, ini nanti dapat disesuaikan dengan jadwal LPTK masing-masing dan juga jadwal UKM PPG. Nah, oke? Teman-teman, untuk jadwal UKM PPG-nya itu 3 sampai 9 Oktober 2022. Tapi ini masih tentatif untuk yang masih diberi bintang ini, karena ini bisa saja informasi selanjutnya menyusul seperti itu. Nah, oke teman-teman, itu saja kenalan kita mengenai juknis PPG Dajab tahun 2022. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video kali ini jika dirasa bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.